Ada? Nggak berani. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Peraturan, tradisional, ajaran, kumpulan peraturan, dan dia nggak terlalu tinggi ya. Secara fenomenologis, manusia, lalu manusia melihat agama itu dalam konteks Katolik, dalam agama Katolik itu dimulai dari adanya Allah yang mewahyukan. Setelah orang itu punya agama, tapi kalau ungkapan iman secara pribadi itu nggak kelihatan. Itulah makanya disebut agama merupakan ungkapan lahiriah dan konkret yang berinisiatif itu disebut wahyu. Jadi inisiatif Allah untuk menyatakan diri itulah wahyu. Kemudian manusia menanggapi Allah yang mewahyukan diri itu dalam iman. Ya. Hak asasi manusia itu banyak. Salah satu hak asasi manusia adalah beragama. Makanya hak asasi ini dilindungi oleh berbagai regulasi. Dalam ajaran Gereja Katolik, dalam magisterium Gereja Katolik, Konsili Vatikan II di dalam Dignitatis Humanae ditegaskan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Tidak boleh ada yang memaksa. Tak satu pun yang bisa memaksa. Bahkan Allah pun tidak bisa memaksa manusia untuk beragama apapun maupun beragama. Karena apa? Allah memberikan tawaran. Allah tidak bilang, "Hei kamu, siapa kamu? Lastri, Pak. Hah? Lastri. Lastri, kamu agamanya ini ateis." Agak ateis bukan agama. Agamanya Katolik. Ya. Tidak ada Allah begitu. Allah menawarkan, lo mau ikut gue, silakan. Lo yang nggak mau, ya silakan. Tidak ada yang memaksa, nggak boleh ada yang memaksa. Apalagi kita, nggak ada yang bisa maksa. Nggak baca kita maksa orang untuk beragama apapun. Yang tidak punya kitab suci itu bukan agama. Jadi pastikan bahwa kalau itu disebut agama harus ada kitab sucinya. Kalau nggak ada kitab sucinya berarti dia bukan agama. Katolik termasuk kaya akan simbol. Coba sebutkan salah satu simbol agama Katolik. Kartu. Jangan minyak goreng loh. Salib itu pun tidak sekedar salib. Salib yang menurut Katolik seperti apa? Coba saya ingin tanya dulu. Itu disebut salib Katolik itu kalau bagaimana coba? Yang ada tulisan INRI. Hah? Yang ada tulisan INRI-nya, Pak. Yang ada tulisan INRI. Ada lagi yang lain? Hah? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesusnya. Kalau ada tulisan INRI nggak ada Tuhan Yesus nggak bisa juga. Jadi harus ada Tuhan Yesusnya. Bahwa tidak ada tulisan INRI nggak apa-apa, tapi ada Yesusnya. Tapi biasanya ada Yesus, ada tulisan INRI. INRI itu apa? Inilah terima Oke, ini Nostra Aetate itu salah satu dokumen Konsili Vatikan II ya, sebagai salah satu regulasi kita yang menyatakan sikapnya terhadap agama. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang ada dalam agama. Saya mau singkat saja ya. Jadi Gereja Katolik itu sikapnya jelas, menghargai, menghormati, dan selalu berdialog dengan orang beragama lain. Selesai. Orang beragama itu mesti selalu membangun dialog. Apa alasannya? Nanti kita jelaskan. Dalam konteks ini di Indonesia itu, dialog itu bertujuan untuk membangun kerukunan ya. Ada 3 pilar kerukunan, yaitu kerukunan secara internal, lalu kerukunan antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita harus pastikan bahwa kita Katolik juga rukun. Anda semua ini harus rukun satu sama lain. Ya. Kalau tidak rukun nggak baik. Lalu antara kita dengan yang lain juga harus rukun. Terus antara kita dengan pemerintah juga harus rukun. Nah, dalam peraturan Menteri Agama itu, dialog itu
dalam rangka kerukunan umat beragama ini. Nah, di dalam pengertian di peraturan ini, kerukunan umat beragama ini seperti ini gambarannya. Umat itu rukun itu ketika umat itu punya relasi sesama umat yang selalu dilandasi oleh sikap toleransi, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan, dalam pengamalan agama, kerjasama, berdialog ya sesama lain dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Nah, untuk Katolik, kerukunan umat beragama itu Katolik. Orang Katolik itu rukun ketika punya keadaan hubungan yang dialogal antara kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, baik apa tidak? Harmonis apa tidak? Kalian punya hubungan dengan Allah Tritunggal enggak? Haruslah. Kalau enggak gimana jadi orang Katolik? Nah, antar umat Katolik juga harus terjadi. Jadi dengan Tritunggal Maha Kudus, oke. Dengan sesama umat Katolik, oke. Dengan lingkungan, oke. Lingkungan itu maksudnya umat Katolik yang orang lain. Nah, landasannya apa? Orang Katolik itu selalu berlandaskan pada tiga sumber. Pertama tradisi, kitab suci dan magisterium. Ya. Dan ini harus kita jalankan sebagai masyarakat atau umat Katolik di dalam hidup gereja, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam NKRI. Mengapa perlu atau harus berdialog secara harmonis? Nah, itu pertama begini. Dialog itu sendiri, interaksi, komunikasi, relasi timbal balik antara satu dengan yang lain, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan perbuatan, itu bermula dari Allah sendiri yang berkehendak, berinisiatif. Ya. Allah memang menghendaki dialog itu, terbukti dari dialog Allah sendiri dengan putranya sendiri. Jadi Tritunggal ini sendiri itu sudah saling berdialog satu sama lain, komunikasi harmonis, kebersamaan yang harmonis, mereka tidak ada lagi relasinya sudah harmonis. Nah, karena Allah berinisiatif dan berkehendak, maka manusia juga harus melakukannya. Jadi apa bukti Allah berkehendak berdialog? Lihat, Allah dialog dengan ciptaannya melalui penciptaan dan dialog selanjutnya. Memang kita tidak tahu kapan Allah berdialog, tapi Allah selalu berdialog dengan ciptaannya. Pada waktu Allah menciptakan manusia kan ada dialog antara Allah dengan Adamnya. Kamu boleh makan semua yang ada di sini, tapi satu tidak boleh, kan suatu dialog. Kemudian Allah dengan manusia ciptaannya, jadi dengan ciptaannya, dengan manusianya. Lalu Allah berdialog kepada manusia dengan manusia melalui para nabinya. Lalu Allah berdialog melalui rekan karyanya untuk mempersiapkan janji-janji Allah yang baru. Dan pada akhirnya puncak dialog Allah dengan manusia itu melalui Yesus Kristus, melalui hidup Yesus, melalui karya-karya Yesus, dan sampai pada akhirnya Yesus wafat dan mati ditebus. Semua bentuk sapaan atau dialog Allah dengan manusia melalui karya-karya Allah menciptakan dan menyelamatkan. Penyelamatan Allah itu kan berpuncak pada hidup secara wafat dan Yesus. Kemudian setelah itu Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dialog itu kemudian dilanjutkan oleh gereja dan itu diajarkan dalam magisterium gereja. Nah, ini ya, magisterium gereja ini. Jadi gereja mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hubungan dengan dunia. Ya, kita itu tidak bisa tidak berdialog dengan manusia yang lain. Gereja dan masyarakat, gereja dan dunia, manusia saling membantu. Ini ada satu dokumen juga yang diajarkan oleh Paus Fransiskus kalau tidak salah. Paus Fransiskus mengajarkannya di dalam gereja di Fransiskus ini. Jadi dia mengatakan hanya bahasa Inggris, Pak. Saya orang yang berbahasa Inggris. Coba diterjemahkan itu. Ini saya kutip asli dari dokumen. Nggak tahu. Karena ada dari sastra Inggris. Nah, coba apa? Kalau kita di sebuah komunikasi, Apa? yang kita di sebuah komunikasi masalah muncul dari bagaimana dalam bicara dan itu muncul dari orang yang mengekspresikan disampaikan ke orang lain melalui kata-kata yang sedang video sederhana. Nanti terjemahkan sendiri ya. Nah, saya sudah bantu dengan poin-poinnya di sini. Dialog itu lebih dari sebuah komunikasi. Kalau kita komunikasi kebenaran itu hanya ngomong tentang kebenaran, ya, bicara tentang kebenaran. Yesus itu adalah bla bla bla. Tapi kalau berdialog lebih intens, lebih dalam dari itu. Kita ngomong tentang Yesus, tapi kita juga menunjukkan teladan hidup Yesus dan seterusnya itu. Maka dia lebih dalam. Itu sebuah dialog.